Nama saya Yodi Pusparani. Saya adalah seorang dosen desain komunikasi visual dan juga praktisi kurang lebih 3 tahun di dunia desain grafis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi branding. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu branding, macam-macam branding itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, lebih dahulu kita akan menjelaskan tentang apa itu branding. So, what is branding? Branding itu merupakan sebuah proses untuk memperkenalkan merek atau brand sebuah produk kepada masyarakat. Kalau menurut Kotler, beliau mengatakan pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari kesemuanya dengan tujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa untuk membedakan dari barang atau jasa produk pesaing atau kompetitor kita. Jadi intinya branding itu adalah memberikan perbedaan antara diri kita, produk kita, perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor atau produk kompetitor, atau diri kita dan orang lain seperti itu. Jadi intinya adalah branding itu pembeda punya kita apa, punya orang lain apa, seperti itu. Lalu kita lanjut tentang ada nggak sih unsur-unsur branding? Tentu ada. Jadi unsur-unsur branding itu ada 6. Pertama itu nama mereknya. Nama itu adalah salah satu unsur yang paling utama, karena sebelum kita menjelaskan tentang desainnya seperti apa, logonya seperti apa, atau strateginya seperti apa, kita harus lebih dahulu menentukan nama kita, nama atau merek kita, merek brand tersebut atau perusahaannya apa. Setelah itu yang kedua, baru kita memikirkan tampilannya seperti apa, logonya. Logo type itu bisa berbentuk monogram atau logogram dan logo type, atau logo type dan logogram, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tampilan visual. Ini tampilan visual ini seperti penggunaan warna-warna yang kita akan pilih untuk sebagai produk kita, atau warna-warna yang akan memberikan kesan terhadap perusahaan kita, produk kita, atau bahkan diri kita yang kita akan branding. Terus yang keempat adalah penggunaan juru bicara. Juru bicara dalam hal ini bisa jadi seorang co-founder dari perusahaan, maskot, toko perusahaan, atau orang terkenal yang telah diajak bekerja sama untuk meningkatkan pemasaran produk. Mungkin di sini kita lebih mengenal dengan brand ambassador, seperti itu. Itu juga termasuk salah satu unsur-unsur branding. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan kita, untuk memperkenalkan produk kita pada masyarakat, seperti itu. Terus yang kelima, kalau memang ada suara atau lagu tematik. Mungkin dari beberapa dari kalian pernah mendengar banyak lagu-lagu iklan-iklan yang mempunyai suara atau lagu tematik yang sampai sekarang tuh mungkin tertanam di benak kita, seperti itu. Ini juga salah satu unsur-unsur branding. Nah, yang keenam, yang terakhir itu adalah kata-kata. Ada slogan, tagline, jingle, akronim, dan sebagainya. Jadi ini seperti Yamaha, semakin di depan itu tagline-nya Yamaha, seperti itu contohnya. Prosesnya gimana ya? Prosesnya itu ada 3. Ini kita ambil simbolnya. Jadi di sini ada strategi, ada pesannya apa, desainnya apa. Strategi itu apa sih? Strategi itu bisa bentuk bisnis modelnya seperti apa. Kita akan membangun perusahaan kita itu seperti apa. Terus kita tentukan positioningnya seperti apa, competitive positioningnya apa. Terus yang kedua, pesan. Tadi seperti saya bilang, pesan. Pesan itu bisa intinya membujuk, persuasif ya. Isinya itu bisa tagline, keywordnya apa, customer journey-nya seperti apa, produknya apa, terus baru tone of voice-nya apa. Tone of voice ini seperti tadi lagu tematik ya. Nah, yang ketiga baru kita masuk ke desain. Nah, baru kita masuk, ibaratnya kita tadi udah nyiapin semua bahan-bahan masakannya nih, karena desain itu menurut saya itu adalah memasak. Jadi kita udah siapin bahan-bahannya, kita udah tahu mau masak apa, baru kita masuk ke dapurnya. Desain inilah dapurnya. Nah, di sini kita bisa mengolah semua visual, mengolah kata, mengolah visual, konsepnya seperti apa, genre-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, guideline-nya seperti apa, dan implementasinya akan seperti apa. Jadi prosesnya secara singkat itu ada 3. Oke, kita masuk ke jenis-jenis branding. Jenis-jenis branding di sini ada 5. Ada produk branding. Produk branding di sini tadi seperti produk A, produk B, pembandingnya apa, produk ini apa, produk ini apa. Terus yang kedua itu ada personal branding. Personal branding itu mungkin lebih banyak ke seseorang ya. Maksudnya kayak misalnya tokoh politik,
tokoh-tokoh terkenal, dia akan membranding dirinya seperti apa, itu termasuk personal branding. Atau seseorang mau jadi seperti apa, itu bisa termasuk sebagai personal branding. Terus yang ketiga ada corporate branding. Corporate branding ini intinya semua aspek perusahaan, mulai dari produk atau jasa. Jadi mungkin satu perusahaan akan membuat perusahaan ini akan seperti apa, mungkin asuransinya seperti apa sih, atau misalnya perusahaan di bidang tambangnya yang seperti apa, seperti itu. Nah, yang keempat ada geographic branding. Nah, ini biasanya kita dengar dengan Wonderful Indonesia. Mungkin kita semua tahu Wonderful Indonesia itu apa. Itu adalah termasuk geographical branding. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah cultural branding. Ini biasanya lebih ke mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Misalnya kita mau ngangkat suatu, misalnya kalau di Padang ada tari piring, mungkin kita akan angkat tari piringnya, terus akan kita branding seperti itu. Atau misalnya di Jambi itu ada misalnya candinya, seperti itu yang kita angkat, itu kulturalnya yang kita angkat seperti itu. Jadi itu adalah jenis-jenis branding. Lalu contohin dong, branding itu seperti apa? Ada mana produk yang di branding, mana produk yang tidak di branding. Oke, saya akan jelaskan di sini tentang saya ambil contoh bakso. Di sini ada bakso abang sama bakso meledak. Jadi kita anggap dua-duanya udah punya nama ya. Maksudnya kita udah menentukan nama. Yang satu bakso abang. Bakso abang ini ya itu dari orang sekitar yang menamai si produk ini jadi bakso abang. Ya, karena abang-abang yang jual. Nah, kalau yang kedua ini bakso meledak. Ini adalah produk A dan produk B ya. Produk A yang tidak di branding, produk B yang di branding. Lalu bedanya apa? Kalau bakso abang tadi produk A itu ya udah secara word of mouth, yang kita bisa bilang warm. Itu cuma ya intinya rasanya enak, terus orang banyak, mereka nggak perlu packaging, mereka nggak ada promosi, mereka nggak punya nama brand khusus seperti itu. Jadi ya orang belinya, orang mengenal produknya karena kekuatan karena tadi seperti saya bilang word of mouth. Nah, apa bedanya sama bakso meledak produk B yang udah di branding? Biasanya di sini nih tadi proses-proses yang tadi saya jelaskan. Di sini ada sosial medianya, terus mereka akan memikirkan packagingnya seperti apa, terus nama brandnya pun unik gitu, meledak gitu. Mungkin maksudnya meledak di sini adalah begitu dimakan meledak di mulut, atau mungkin rasanya pedas, atau mungkin rasanya apa, itu akan tergantung nanti si penjual atau yang punya pemilik usaha memposisikan perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa. Ya mungkin seperti tadi namanya bakso meledak, itu bisa meledak di mulut seperti saya bilang tadi. Jadi ini dua hal yang sama-sama bakso, tapi ketika kita lihat prosesnya itu dua hal yang berbeda. Nah, satu berdasarkan hanya word of mouth, yang kedua tadi yang udah di branding itu banyak ya banyak yang hal-hal yang mereka pikirkan. Tujuannya untuk apa? Ya itu untuk memperkenalkan. Mungkin nanti setelah mereka berjalan 1 tahun atau 2 tahun, mereka bisa bikin cabang baru dengan menggunakan guideline yang udah ada seperti itu. Tapi kalau misalnya bakso abang, ya kalau mau buka, ya keluarganya mau buka, ya tinggal buka gitu. Beda hal dengan yang udah di branding. Dua-duanya sama-sama tujuannya untuk apa? Untuk agar mendapatkan keuntungan seperti itu. Tapi mungkin bedanya, mungkin kalau mau dikenal seperti apa, mau dikenal produk kalian seperti apa, ya itu butuhnya branding seperti itu. Oke, sampai di sini materi branding kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.